Ini ada postingan di Facebook dari seorang kiai yang cukup terkenal, yang ini sialnya itu Muharrar Khudori, Kiai Muharrar Khudori, itu ya sialnya, inisialnya itu ya. Jadi orang ini memahami kalau ada laki-laki dengan perempuan itu jima, artinya mereka ini melakukan persetubuhan, tapi posisinya laki-laki di bawah, perempuannya di atas. Maka itu nggak kena kafarat katanya. Artinya aman si laki-laki ini. Ya, selama laki-lakinya di bawah gitu, ya. Terus perempuan yang di atas yang goyang-goyang itu, jadi laki-lakinya aman. Jadi ini kan bahaya sekali. Ini berarti kalau mau aman ya kamu di bawah saja. Perempuannya yang di atas. Wah. Kalau misalnya dibalik, laki-laki yang di atas yang menaikkan apa tuh, coba baca itu bahasanya itu, maka jadi kena kafarah dan berdosa. Ini sudah ditanggapi panjang sekali oleh salah satu dari kiai di Facebook. Dijelaskan di situ nggak begitu cara memahami dan sebagainya, digabung dengan kitab-kitab yang lain. Ada yang misalnya si perempuan itu yang melakukan si suaminya sedang tidur, atau suaminya dipaksa dan tidak bisa menghindar, lebih ke situ arahnya sebetulnya. Cuman kiai ini lebih ke secara harfiah memahami, pokoknya wa in alat gitu. Pokoknya kalau perempuannya di atas aman gitu. Maksudnya aman itu si laki-laki ini nggak kena kafaroh. Bagaimana dengan perempuannya? Kata orang ini perempuannya juga nggak kena kafaroh. Berarti kan aman, Pak. Jadi lakinya aman, perempuannya aman, nggak keluar modal. Paling cuma perempuannya batal puasa karena kemasukan barang gitu. Yang laki-laki enggak gitu. Kecuali kalau inzal, keluar sperma, berarti laki-laki juga batal. Dan cuma batal berarti nggak kena kafaroh. Sekarang di mana sinisnya orang ini? Kenapa sampai berpemahaman seperti itu? Ketika ditanya dari mana Pak Kiai kitabnya, maka perhatikan, dijawab kan, itu kan ada ya. Jadi kalau di Facebook itu agak aktif kayaknya ya, beda dengan di YouTube ya. Jadi di situ kan ditanya, sertakan ibarahnya. Dijawab oleh Kiai Muharrar, yaitu buka sendiri di bab di kitab kecil terus Al-Bajuri apa Al-Bujarimi itu, Al-Bajuri juz 1 bab puasa. Kira-kira begitu ya. Maka langsung ada salah satu dari orang di Facebook juga yang membahas ini dan menyertakan ya. Menyertakan kitabnya itu. Kita perhatikan ya. Nah, ini ya. Ini perhatikan ya. Beliau ini atau Kiai Muharrar ini mengutip dari kitab Al-Bajuri. Perhatikan narasinya. Dan yang menanggapi ini, yang membantu di Facebook ini cerdas. Dia ini menerjemahkan secara keliru, tetapi itu dalam persepsinya Kiai Muharrar gitu. Jadi ini diterjemahkan dalam persepsinya Kiai Muharrar dan itu versi kelirunya. Ya, saya berani berkata begitu. Sekarang perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bil wat'i sa'irul muftirati kal akli wasyurbi. Wa in wati abadahu aw ma'ahu. Ini skip ya. Ini kan bukan itu yang dibahas ya. Kemudian wa hadhihi hilatun fi isqatil kafarati dunal itsmi. Ya. Perhatikan, ini yang akan dibahas. Walau alat ya, dan apabila atau seandainya alat itu naik, Pak ya. Karena alat berarti perempuan. Seandainya perempuan yang naik ya, alaihi atas suaminya, jangan alaiha, lesbi jadinya. Atau alaihi, laki naik di atas laki. Adu pedang ya. Ini perempuan naik di atas laki. Walam yataharrak zakaruhu. Kalau kita tahu cara memaknainya, di sini artinya dan zakar si laki-laki itu tidak bergerak, Pak. Tidak bergerak sekalipun atau tidak bergerak-gerak. Ya, fala kafarata alaihi li adamil fi'li minhu, maka tidak ada dia dapat kafarah karena itu dianggap bukan perbuatan dia. Jadi bukan berarti laki-laki di bawah diam saja terus perempuannya di atas tapi pelernya gerak-gerak, berarti kan ngaceng, Pak. Ini berarti substansinya di sini adalah isi laki-lakinya itu memang nggak mau berbuat. Sampai batasannya itu adalah zakarnya tidak bergerak. Bukan orangnya, Pak. Kenapa lalu dimaknai kalau di atas batal suaminya karena dia gerak, kalau di bawah nggak batal karena suaminya nggak gerak? Nggak gitu.
Jadi melesetnya di situ sebetulnya, sesimpel itu ya. Jadi yang bergerak itu bukan orangnya tapi zakarnya. Sekarang bayangkan Pak, kalau misalnya zakarnya berdiri itu kira-kira bisa Pak nggak bergerak gitu? Kan nggak mungkin. Sekali bergerak ya kan mesti gerak-gerak Pak. Entah ketika sudah di dalam atau belum di dalam sudah gerak-gerak pasti Pak. Ngaceng begitu, mentang-mentang karena istrinya yang naik terus nggak kena kafarat. Dari mana ada hukum fikih begitu? Ya, hilah sih boleh tapi nggak sekonyol itu. Makanya di kitab-kitab lain dijelaskan. Ada juga yang dibatasi itu seandainya dia makruhan, dipaksa. Mukrohan apa makruhan? Mukrohan ya. Kalau makruh jadi hukum ya. Mukrohan dipaksa. Dipaksa dan dia tidak bisa menghindar, atau dia itu perempuannya yang istakhrojat, istadkholat ya, bukan istakhrojat ya, perempuannya yang memasukkan, jadi istrinya suaminya tidur, perempuannya yang memasukkan itu, artinya semua itu di luar dari keinginan suaminya, di luar dari niat dari suaminya. Itulah maksud dari ghairu fi'lihi, itu bukan perbuatan suaminya, sehingga tidak mungkin orang itu ditimpakan oleh sesuatu yang tidak dia kerjakan. Kalau ngaceng Pak, tidur ngaceng, apalagi nyuruh naik, tapi nggak gerak itu, terus gimana Pak? Apalagi sudah sama-sama paham, sama-sama baca ini, terus suaminya tidur ngaceng gitu, terus istrinya naik, terus main gitu, nggak kena kafarat gitu, nggak ada Pak hukum fikih begitu ya, nggak ada. Makanya ulama itu cerdas, batasannya jelas. Kalaupun kamu tidak tidur, kalaupun kamu tidak dipaksa, pangkas semua batasan itu. Ada batasannya, yaitu burungmu nggak boleh gerak. Kalau burungmu gerak, maka sudah tidak boleh kamu dapat toleransi ini. Artinya tidak boleh lagi kamu dapat bebas dari kafaro itu ya. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi tolong Pak Kiai itu kalau memaknai taharoka itu bukan menggerakkan Kiai, jadi bergerak ya, bergerak. Dan di situ yang bergerak apanya Kiai? Zakaruhu. Bukan orangnya ya, jadi orangnya diem, itunya gerak-gerak, itu maksudnya Pak. Berarti ngaceng, berarti memang dia teringin gitu, menikmatilah setidaknya ya. Kalau nggak gerak sama sekali, misalnya rubuh gitu, terus didirikan oleh perempuannya, terus setelah itu rubuh lagi, itu kan tidak bergerak namanya Pak. Bergerak itu kan berarti dia gerak sendiri, ini kan digerakkan namanya gitu ya Pak Kiai ya. Jadi ya mungkin saya juga salah, tetapi bahaya sekali ini. Seolah-olah disiasati cuma merubah gaya, ternyata perempuannya aja di atas, lakinya aja di bawah, aman kita dari kafarot. Ya nggak gitu juga Pak Kiai. Allahumma tina